Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Erlangga Yoga Perdana dengan nomor NIM 11920808020 dari Pendidikan Kimia 5B. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Gamifikasi Organik Fantastik pada Materi Alkana. Yang pertama ialah ada latar belakang. Nah, latar belakang ini dikaitkan dengan beberapa poin. Yang pertama ada Alkana, kedua perkembangan iptek, ketiga media pembelajaran, keempat penelitian terdahulu. Nah, Alkana sebagaimana yang kita tahu bahwa senyawa alkana ini merupakan sebuah materi dalam hidrokarbon yang mempunyai ikatan antar atom karbon berupa ikatan kovalen. Nah, alkana ini juga merupakan materi yang jika diperdalam dalam kimia organik satu itu cukup menantang dan menarik. Selain itu, apa sih yang menyebabkan penelitian ini dikembangkan? Karena adanya perkembangan iptek dan media pembelajaran yang semakin banyak. Perkembangan iptek kita tidak pungkiri bahwa banyaknya mulai majunya sekarang para peneliti dan para pendidik untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih baru serta yang lebih inovatif, yang lebih efektif dalam pembelajaran. Nah, contohnya ada media pembelajaran. Kemudian dalam penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti salah satunya ialah oleh Jackson Smith, yaitu dengan nama game Ludo Word Game atau LWG. Ada juga Organic Fanatic, ada juga Diamond Chemistry Adventure oleh Andi Astuti. Nah, oleh daripada itu, saya mengembangkan penelitian ini dan mengembangkan media pembelajaran ini dengan harapan nantinya media pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk guru, pendidik, dosen, atau peserta didiknya. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalahnya ialah yang pertama, bagaimana tampilan media pembelajaran gamifikasi organik fantastik pada materi alkana. Yang kedua, bagaimana hasil uji validasi media pembelajaran gamifikasi organik fantastik pada materi alkana. Untuk tujuan penelitiannya ialah pertama, mendeskripsikan tampilan media pembelajaran gamifikasi organik fantastik pada materi alkana. Yang keduanya ialah menganalisis hasil uji validasi media pembelajaran gamifikasi organik fantastik pada materi alkana. Nah, kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitiannya ada 3. Yang pertama, bagi guru atau dosen, atau biasa disebut pendidik, media pembelajaran ini dapat mengaplikasikan hasil penelitian ini sebagai media pembelajaran tambahan pada materi alkana. Yang keduanya, bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam mempelajari materi alkana. Yang ketiganya ialah aplikasi organik fantastik ini diharapkan dapat melatih ketakasan, kecepatan, ketepatan, serta berpikir tingkat tinggi peserta didik dalam menjawab soal yang ada dalam game. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada media pembelajaran. Nah, saya mengutip dari beberapa ahli yang saya rangkum sendiri menjadi satu, ialah jadi media pembelajaran adalah suatu hal atau suatu alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih mudah, efisien, dan efektif, serta dapat merangsang perhatian dan kemauan belajar peserta didik. Nah, untuk gamifikasi, definisi dari gamifikasi saya ambil dari CAP di 2012 mengatakan bahwa gamifikasi merupakan konsep yang menggabungkan permainan, estetika, dan keterampilan berpikir untuk membuat menarik perhatian, memotivasi, mendorong pembelajaran, dan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang ketiga ada organik fantastik. Nah, organik fantastik ini adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh saya sendiri untuk membantu peserta didik dan pendidik dalam pembelajaran pada materi alkana, yang di dalamnya dirancang sebuah game berbasis kuis yang dapat digunakan pendidik sebagai kuis, e-assessment, dan media pembelajaran. Yang terakhir ialah ada materi alkana. Materi alkana merupakan
sebuah bahan pembelajaran dalam cabang ilmu kimia organik. Pada tingkatan perguruan tinggi, alkana itu didapatkan pada mata kuliah kimia organik 1. Sementara tingkat SMA, alkana terdapat pada mata pelajaran kimia di kelas 11. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, penelitian ini diawali dengan menganalisis berbagai jurnal internasional. Kemudian setelah itu saya melihat silabus dari kimia organik, ada materi apa saja yang dapat saya kembangkan. Setelah itu baru pembuatan media pembelajaran. Nah, dalam media pembelajarannya ini terdapat dua rangkaian. Yang pertama ada gamifikasi organik fantastik. Yang kedua ialah materi alkana dan reaksi pada alkana. Nah, di dalam gamifikasi organik fantastik ini, di dalamnya terdapat petunjuk penggunaan, serta tanda mulai game. Sementara dalam materi alkana yang saya gunakan ialah ada definisi alkana, sifat fisik alkana, tata nama berdasarkan IUPAC, klasifikasi atom karbon dan hidrogen, kegunaan alkana, reaksi oksidasi, reaksi sulfonasi, reaksi nitrasi, dan reaksi halogenasi. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Nah, level 1 sampai 5 ini digunakan materi yang ada yang telah saya cantumkan tadi. Kemudian ada hasil penelitian terdahulu. Nah, di dalam hasil penelitian terdahulu ini saya mencantumkan 7 jurnal, baik itu internasional maupun nasional. Yang pertama ada penelitian oleh Matthew, itu dari bawah dulu, Matthew T. Fontana, yang mengembangkan media pembelajaran berbasis gamifikasi ini. Nah, pada hasil penelitian ini terdapat perubahan kesehatan mental mahasiswa karena ini digunakan di kimia organik 1 ya. Para mahasiswa berlatih dengan mandiri di rumah serta peneliti menemukan bahwa keterampilan menggambar molekul kimia organik pada mahasiswa semakin meningkat. Artinya yang ditemukan oleh peneliti ini mahasiswa merasa enjoy dalam melaksanakan gamifikasi dalam media pembelajaran ini. Kemudian ada yang dilakukan oleh penelitian organik fanatik yang dilakukan oleh Jack Smith. Nah, penelitian ini memiliki umpan balik yang baik yang diberikan oleh siswa yang dibuktikan dengan bahwa peserta didik menganggap bahwa organik fanatik ini ialah permainan yang menyenangkan yang memfasilitasi belajar melalui bermain dan berfungsi untuk meningkatkan siswa keterlibatan dengan kimia organik. Yang ketiga ialah ada penelitian oleh Salsabila Sari Badri dan Iswendi tahun 2018 pada Ludo World Game atau LWG sebagai media pembelajaran pada materi hidrokarbon kelas 11 SMA. Nah, dihasilkan oleh peneliti ini dihasilkan bahwa data penilaian dari validator diperoleh nilai momen kappa sebesar 0,76 yang termasuk kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa Ludo World Game ini sebagai media pembelajaran mampu menarik perhatian siswa untuk mengerjakan latihan, membuat siswa mengerjakan latihan, dan membuat siswa aktif dalam mengerjakan latihan tersebut. Kemudian yang keempat ialah ada penelitian oleh Peter Cibel dan kawan-kawannya tahun 2020 mengenai media pembelajaran berbasis game pada materi transformasi dalam kimia organik. Nah, penelitian oleh Peter Cibel ini menggunakan permainan kasino dengan jadi dibagi menjadi 2 kelompok gitu. Yang pertama hanya membaca resume saja, yang kedua membaca resume serta bermain kasino yang dikembangkan oleh Peter Cibel dan kawan-kawannya ini. Nah, 72% siswa yang menggunakan permainan kasino ini merasa sangat membantu, sedangkan sekitar 81% siswa menemukan lembar ulasannya atau resume ini sedikit membantu. Jadi dapat dikatakan lembar kasino ini meningkat lumayan. Kemudian penelitian mengenai Diamond Chemistry Adventure yang dilakukan oleh Eti Andi Astuti dan Ahmad Lutfi. Nah, sama halnya seperti yang sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Eti Andi Astuti dan Ahmad Lutfi ini memiliki hasil yang cukup baik, yaitu
media pembelajaran Diamond Chemistry Adventure ini layak digunakan dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa siswa atau peserta didik yang telah memainkan Diamond Chemistry Adventure ini memiliki nilai post-test yang cukup baik, yaitu sekitar 80 lebih. Yang keenam ialah ada penelitian oleh Kamarka M. Hewitt dan Jaber 2019 mengenai pembuatan media pembelajaran permainan kartu Champ Compete 2. Nah, Champ Compete 2 ini ialah berfungsi untuk membedakan reaksi substitusi dan eliminasi pada alkohol, yang menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki umpan yang cukup baik juga yang positif. Terbukti bahwa permainan ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa baru dalam memprediksi produk yang dihasilkan dari reaksi substitusi dan eliminasi, serta dapat mengefektifkan proses kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ialah penelitian yang dilakukan oleh Da Silva Junior dan kawan-kawannya tahun 2020 mengenai aplikasi time bomb dalam teoretikal kimia organik. Nah, peneliti yang ini juga membagi dua kelompok eksperimen dengan memiliki kuliah yang sama dengan dosen yang sama, namun dihasilkan ada perbedaan yang cukup signifikan. Yang satu kelompok yang diberikan akses yang bebas untuk mengakses aplikasi, sementara satu lagi hanya terbatas gitu. Nah, yang diberikan bebas ini memiliki hasil yang cukup signifikan dari yang terbatas, karena penggunaan aplikasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan dalam pembelajaran siswa. Selanjutnya ada ringkasan kajian pustaka. Sama halnya dengan definisi operasional, hanya saja definisi ringkasan kajian pustaka ini agak sedikit cukup banyak. Seperti definisi dari media pembelajaran yang saya ambil dari Umar Hamalik tahun 1989 dari bukunya, mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Nah, pengembangan media pembelajaran ini juga berbasis gamifikasi organik fantastik. Gamifikasi menurut CAP 2012 yang tadi saya katakan bahwa gamifikasi merupakan konsep yang menggabungkan permainan, estetika, keterampilan, dan berpikir untuk membuat menarik perhatian, memotivasi, mendorong pembelajaran, dan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, sementara organik fantastik itu ialah aplikasi yang dikembangkan oleh saya sendiri, yang nantinya diharapkan membantu peserta didik dan pendidik dalam pembelajaran pada materi Alkana. Nah, dalam materi Alkana yang saya gunakan ialah ada definisi dari Alkana, tata nama Alkana menurut IUPAC, klasifikasi atau hidrogen dan karbon seperti C primer, C sekunder, C tersier. Begitu pula reaksi yang terjadi pada Alkana seperti adanya halogenasi, reaksi nitrasi, reaksi sulfonasi, dan reaksi oksidasi. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini terdapat beberapa poin, ada desain penelitian, sumber data penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Kita masuk ke yang pertama, yaitu desain penelitian. Nah, desain penelitian yang saya gunakan yaitu design based and research. Nah, design based research ini apabila mengacu pada model EDI, terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama tahap analisis, kedua tahap desain, ketiga tahap pengembangan, keempat tahap implementasi, dan kelima tahap evaluasi. Namun saya hanya sampai tahap pengembangan saja. Tahap analisis yaitu tahap yang dilakukan sebelum media pembelajaran organik fantastik ini dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan serta kesalahan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis game ini. Tahap analisis ini meliputi analisis kajian pustaka seperti jurnal, e-book, dan buku teks, serta dilakukan analisis konsep dan meta konsep. Kemudian ada tahap desain. Tahap desain ini dilakukan saat menyusun rancangan desain dari aplikasi organik fantastik. Tahapan ini meliputi pembuatan desain aplikasi organik fantastik, penyusunan flowchart, dan penyusunan storyboard.
Yang terakhir ada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini yang dilakukan ketika pembuatan aplikasi organik fantastik ini berlangsung. Sesuai dengan rancangan dari tahapan sebelumnya, setelah organik fantastik ini terbuat, maka selanjutnya divalidasi oleh validator yang terdiri dari dosen ahli materi dan dosen ahli media. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari produk awal dan saran perbaikan apabila ada kekurangan. Kemudian produk hasil yang telah direvisi diuji terbatas kepada 10 orang mahasiswa atau mahasiswi pendidikan kimia semester 3 yang mengontrak mata kuliah kimia organik 1. Selanjutnya ada sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian ini ialah ada 3 orang validator dari dosen pendidikan kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sementara untuk sumber datanya, sumber data penelitian ini yaitu yang tadi yang uji terbatas itu diperoleh dari 10 orang mahasiswa atau mahasiswi pendidikan kimia semester 3. Kemudian ada prosedur penelitian. Nah, yang pertama ada tahap analisis. Seperti yang tadi saya ucapkan bahwa tahap analisis ini sebelum melakukannya media pembelajaran organik fantastik ini dibuat. Seperti analisis kajian pustaka, analisis materi, serta pengumpulan referensi, yang kemudian memunculkan ide penelitian pengembangan media pembelajaran gamifikasi organik fantastik pada materi Alkana. Setelah itu ada tahap desain, yaitu mendesain media pembelajaran organik fantastik. Selanjutnya ada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini dilakukan saat atau organik fantastik ini telah jadi. Yang selanjutnya divalidasi oleh validator yang 3 orang tadi yang terdiri dari ahli media dan ahli materi. Apabila validasinya valid, maka dilanjutkan uji terbatas. Apabila tidak valid, maka akan dilakukan revisi dan kembali lagi ke validasi oleh 3 orang validator dari dosen pendidikan kimia. Apabila tadi yang sudah katakan saya valid, maka dilakukan uji terbatas, dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis data, dan dihasilkanlah produk akhir. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, ini merupakan tabel dari atau yang akan saya berikan kepada uji validasi oleh ahli media. Sementara ini merupakan tabel yang isinya nanti akan saya berikan kepada ahli materi. Kemudian, nah ini merupakan tabel yang akan diberikan oleh saya ke mahasiswa dan mahasiswi pendidikan kimia mengenai angket uji terbatas. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Sama halnya seperti yang tadi, bahwa menurut Sugiono tahun 2017 dalam bukunya menyebutkan bahwa perolehan data ini dapat dilakukan berbagai cara seperti wawancara, angket, pengamatan, atau observasi. Nah, untuk bagian observasi ini berupa studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku teks, e-book, dan jurnal. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperlukan dalam pengembangan media pembelajaran gamifikasi organik fantastik dalam materi Alkana. Kemudian ada angket. Angket ini akan diberikan atau terdiri dari angket validasi yang tadi telah kita sama-sama lihat, yang akan diberikan kepada validator, baik itu ahli media atau ahli materi. Dan serta adanya angket uji kelayakan media pembelajaran organik fantastik yang ditunjukkan untuk 10 orang mahasiswa atau mahasiswi pendidikan kimia semester 3 yang mengontrak mata kuliah kimia organik 1 sebagai responden yang menjadi sumber data penelitian. Nah, hal tersebut bisa dilihat bahwa dalam tabel seperti ini. Jika disimpulkan, maka akan memunculkan tabel seperti ini. Nah, teknik analisis datanya ialah data kualitatif. Nah, data kualitatif ini menurut Miles dan Haberman tahun 2014 ialah data kualitatif merupakan data yang bersumber dari deskripsi yang luas dan berlandas serta membuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Nah, ini merupakan rencana saya dalam jadwal penelitian.
Jadi bulan ke-1 ini kita memprogres dari pengajuan judul sampai seminar proposal. Dari pengumpulan proposal, kemudian revisi proposal. Apabila bisa dikerjakan dalam 1 minggu, kita kerjakan. Kemudian bulan kedua kita ada tahap pembuatan game organik fantastik selama 2 minggu, kemudian validasi oleh validator. Nantinya apabila ada revisi dilakukan di minggu keempat, serta validasi kedua juga dilakukan di minggu keempat. Kemudian ada bulan ketiga, yaitu adanya revisi produk tahap akhir. Nah, kemudian barulah apabila sudah selesai direvisi, maka bulan ketiga minggu kedua akan dilaksanakan uji kelayakan. Nah, bulan ketiga sampai keempat akan dilakukan pengolahan analisis data dan penyusunan laporan serta diadakannya atau mengikutinya ujian skripsi. Nah, berikut merupakan daftar pusaka yang saya cantumkan di proposal penelitian ini. Teman-teman bisa lihat sendiri daftar pusaka yang ada, yang kurang lebih saya ambil dari jurnal, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, berikut merupakan lampiran dari flowchart game Fantastic Organic Fantastic, maaf. Karena saya tidak bisa mencantumkan storyboard karena terlalu banyak, jadi saya hanya mencantumkan flowchart saja. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.